Halo semuanya, pada kesempatan kali ini saya mewakili kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu tentang perspektif sosiokultural pendidikan Indonesia pada topik 1. Adapun anggota kelompok yaitu saya sendiri, Alniki Putri Arifin, yang kedua ada Bayu Aji, yang ketiga ada Istiqomah, yang keempat ada Sri Etika Sari, dan yang kelima ada Tri Yulianto. Pertanyaan pertama, apa faktor sosial budaya? Faktor sosial. Pada faktor sosial, terlihat adanya interaksi yang terjadi antara peserta didik dengan pendidik, pendidik dengan komunitas sekolah, dan pendidik dengan masyarakat yang terjalin dengan baik, dengan tujuan agar terlaksananya proses pembelajaran yang baik. Keberagaman latar belakang teknologi yang sama membuat peserta didik lebih dekat. Kurangnya dukungan teknologi membuat mereka lebih banyak menghabiskan waktu bersama untuk berinteraksi dan bermain. Tentunya hal ini dibuktikan pada setiap video latar belakang mata pencarian berbeda, tergantung pada kondisi geografis. Ada yang menjadi nelayan, petani, serta petani karet. Adanya perbedaan agama, namun masyarakat tetap toleransi. Tingkat pendidikan rendah, sehingga sebagian memutuskan untuk menikah muda. Faktor budaya. Setiap daerah memiliki budaya yang beragam. Masyarakat berusaha untuk melestarikan kebudayaan setempat. Berdasarkan video, berikut contoh budaya yang ada. Mop, cerita lucu dengan dialek Maluku. Permainan tradisional anak pesisir pantai, membangunkan sahur dengan berkeliling kampung, pantun, berburu dan meramu, permainan tradisional bleson dan kolecer atau kincir angin. Untuk itu, kebudayaan yang ada dimasukkan sebagai konten pembelajaran sebagai upaya melestarikan kebudayaan yang ada. Berikutnya adalah faktor ekonomi. Pada video 1-4, pembelajaran mengalami hambatan pada beberapa hal, di antaranya akses menuju sekolah cukup sulit dilalui untuk pendidik dan peserta didik. Adanya kelas rangkap sehingga pembelajaran tidak kondusif. Masih ada kelas berdinding kayu serta sarana dan prasarana kurang memadai. Minim listrik. Ini menyebabkan pendidik tidak dapat menampilkan LCD untuk membantu pembelajaran. Faktor politik. Kebijakan pemerintah memberikan dampak pada pelaksanaan pendidikan. Pemerintah yang menyediakan sarana dan prasarana untuk pendidikan tentunya akan memperlancar proses pembelajaran, sehingga mutu pendidikan meningkat. Apabila pemerataan bantuan pemerintah tidak menyeluruh, akan menyebabkan ketimpangan pada pelaksanaan pendidikan. Kebijakan pemerintah ini juga dapat ditemukan pada tingkat desa maupun sekolah. Kebijakan yang dapat membantu kesejahteraan sekolah, contohnya, hibah ruang balai desa menjadi TK, buku-buku sumbangan pihak luar, sehingga dapat meningkatkan literasi peserta didik. Mengajak peserta didik yang berprestasi untuk keliling keluar kota. Mendirikan SSB, Sekolah Sepak Bola. Adanya rumah pelangi, rumah yang biasa digunakan peserta didik untuk belajar atau bermain. Adapun persamaan dan perbedaan. Persamaan. Semua lokasi mengajar ada di daerah Indonesia, namun dengan kondisi yang cukup jauh dari perkotaan. Dapat memakan waktu yang berjam-jam hanya untuk sampai ke lokasi tujuan. Setiap pengajar yang ada di video menggunakan pembelajaran yang interaktif seperti penggunaan alat peraga, ice breaking, ataupun kelas alam. Alat peraga yang dibuat pengajar disesuaikan dengan jenjang kelas. Adapun perbedaannya, kondisi geografis. Ada yang di daerah pesisir pantai, perbukitan, hutan karet, pedesaan, serta pegunungan. Kondisi sosial dan ekonomi bergantung pada kondisi geografis, sehingga mata pencarian masyarakat pada setiap video berbeda. Terlihat kemampuan peserta didik berbeda, sehingga metode, media, dan strategi pembelajaran juga berbeda.
Untuk pertanyaan yang kedua, bagaimana faktor-faktor tersebut dipertimbangkan dan kemudian diterapkan ke dalam strategi pembelajaran oleh pengajar yang ada di dalam video tersebut? Untuk jawabannya, strategi pembelajaran adalah metode pembelajaran yang dipakai peserta didik untuk belajar dalam lingkungan pembelajaran tertentu. Pengajar menggunakan strategi pembelajaran dengan memanfaatkan sarana dan prasarana sesuai dengan faktor sosial dan budaya yang ada di sekitar. Teknologi yang terbatas membuat pendidik melakukan pembelajaran di luar kelas dengan memanfaatkan potensi alam yang dimilikinya. Untuk contohnya yaitu yang pertama, penggunaan jari matika pada matematika sehingga memudahkan peserta didik dalam belajar perkalian. Yang kedua, adanya ice breaking pada setiap pembelajaran sehingga peserta didik tidak merasa bosan. Yang ketiga, adanya pembelajaran di luar kelas atau jelajah lingkungan. Yang keempat, penggunaan media pembelajaran konkret seperti hewan, bisa ayam, kucing, daun, bisa untuk menulis suku kata dalam pembelajaran yang digunakan oleh pendidik. Pertanyaan selanjutnya yaitu, dengan mempertimbangkan faktor-faktor tersebut, apa yang akan Anda lakukan selain yang sudah dilakukan pengajar tersebut? Dengan mempertimbangkan faktor-faktor tersebut, tentunya kami juga akan melakukan pengenalan karakteristik sesuai dengan minat dan bakat. Melakukan pembelajaran diferensiasi ataupun saat memberikan latihan soal-soal sesuai dengan kemampuan peserta didik. Kami juga akan memberikan motivasi kepada peserta didik agar mereka bersemangat untuk belajar dan berani melanjutkan yang mereka cita-citakan. Selain peserta didik, kita juga perlu memotivasi orang tua agar mereka tetap mendukung pendidikan putra-putrinya, sehingga mereka bisa berkembang tanpa terhalang oleh faktor yang tidak mendukung. Untuk pertanyaan yang keempat, apakah dengan mempelajari faktor sosial, budaya, ekonomi, dan politik penting yang mempengaruhi pendidikan dan pembelajaran mampu mengembangkan diri Anda untuk menjadi pendidik yang baik? Jawab, faktor sosial, budaya, ekonomi, dan politik penting adanya karena faktor-faktor tersebut memberikan pengaruh pada terlaksananya suatu pendidikan. Faktor tersebut menentukan arah pendidik dalam mengembangkan diri. Indonesia dengan keberagaman yang dimiliki membuat kurikulum harus membaur dan menyesuaikan supaya pelaksanaan pendidikan dapat terwujud dengan rasa nasionalisme yang kokoh. Demikian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Sampai jumpa pada materi berikutnya.